Jadi anak pertama aku donor ASI, anak kedua aku pendonor ASI. Jadi kamu di anak pertama justru kesulitan Yes. produksi ASI-nya sampai kamu harus donor ASI. Anak kedua banjir, say. Untuk yang pertama kali baru MPASI, ibu-ibu kalau misalnya makannya dilepeh bukan GTM. Anaknya baru adaptasi dari minum ASI doang cairan, tiba-tiba ada makanan yang masuk dia langsung gini. Bertekstur ya. Bertekstur. Ini apa ya? Percayalah kalau ibu yang nggak mau nyusuin anaknya secara langsung nanti payudaranya akan digerogoti oleh ular. Indria Renita, benar? Yes, Oke, betul. tapi dipanggil Ibun. Iya, betul. Ibun, thank you for coming ya. Sama-sama. Di IRT ya. Iya. Ibun ini disebut-sebut sebagai seorang ibu Eping. Ya, betul. Apa itu? Saya bayang saya emping, Bu. Lapar nih, Makanan makan. dong ya, say. Apa itu Ibun Eping itu apa? Eping itu eksklusif pumping, jadi ibu yang khusus pumping, dia nggak direct breastfeeding ke anaknya karena satu dan lain hal. So, you nggak pernah direct? Direct, tapi Direct? waktu itu hanya sampai 6 bulan. Oke. Habis itu melanjutkannya pakai Eping sambil mau. Jadi di Indonesia itu pasti selalu ada yang bilang, nah kalau di pumping asinya tuh kering. Nggak akan bisa nanti nyusuin sampai 2 tahun. Oke, masa sih gitu. Masa sih nggak bisa. Akhirnya dari situ bisa kok mau ngebuktiin sama diri sendiri kalau kan waktu itu udah nggak DBF ya, terus kayak masa iya sih udah nggak DBF terus aku nggak mau ngusahain ASI untuk anak. tetap kasih ASI ya. Minimal oke, kita dengan cara kita masing-masing tapi aku akan ngasih kamu ASI gitu istilahnya ke anak aku. Jadilah aku ibu Eping dan aku berhasil nyusuin sampai 2 tahun lebih, bahkan 30 bulan hitungannya. Oke, dengan eksklusif pumping. Only Iya. pumping. Tapi dengar-dengar justru di anak pertama ASImu nggak keluar. Oh, betul. Itu gimana ceritanya? Itu gimana cerita dari awal anak pertama? Jadi gini, mungkin dulu namanya anak pertama ya mikir, nyusin nempel jadi. Yang penting ngenyot nih anaknya, Iya, say. karena itu sebenarnya yang sering banget dipikirin sama ibu-ibu di Indonesia gitu. Nyusin mah gampang, orang tinggal nempel juga keluar gitu. Uhui, ternyata tidak. Asinya pas ditempel kok dia nggak keluar-keluar gitu. Keluar tapi nggak banyak, lebih tepatnya gitu. Sedangkan kebutuhan anaknya makin lama juga makin meningkat. Jadilah saat itu anak aku tuh harusnya udah minum sekitar 150 mili. And then aku cuma pumping cuma dapat kayak 50 mili. Nah, pastikan otomatis waktu itu dokternya menyarankan untuk pakai susu tambahan. Oke. Dan anaknya waktu itu kondisinya juga udah sampai Hampir kuning. hampir kuning. Oke. Hampir kuning. Jadi dia sudah hampir kuning, jadi sudah tidak memungkinkan lagi. Aku udah mengusahakan untuk pakai susu formula, susu tambahan, tapi ternyata anaknya nggak mau. Oke, jadi bukannya aku tidak denial, walaupun ya ibu yang baru melahirkan itu anaknya punya cadangan makanan 3 hari untuk tetap bertahan. Tapi bukan aku ibu yang denial, orang dia masih punya cadangan 3 hari kok ya sudah tetap aja nggak usah dikasih apa-apa. Oh tidak gitu. Saat memang aku tahu dia mulai kekurangan ASI, aku tanya ke dokter aku, konselor aku lebih tepatnya dokter laktasi aku, ini apa yang harus aku lakukan. Akhirnya dokter aku juga beliau mengobservasi sepertinya membutuhkan susu tambahan, ternyata karena susu formula dia tidak bisa, akhirnya aku mencari donor ASI. Donor ASI. So anak pertama justru dari donor ASI. Betul. Dapatnya. Jadi anak pertama aku donor ASI, anak kedua aku pendonor ASI. Kok bisa? Jadi kamu di anak pertama justru kesulitan Yes. produksi ASI-nya sampai kamu harus donor ASI. Anak kedua banjir, say. Wow, mantap. Gitu. Jadi gini, di anak kedua mungkin well prepare-nya tuh lebih well prepare kayak oke, ternyata ibu yang hamil itu harus datang ke konselor laktasi minimal 3 kali supaya apa? Supaya dia siap untuk menyusui. Bukan pas lahiran aja ya, say. Tolong yuk, ibu-ibu yang lagi bunting yuk, tolong yuk datang ke konselor laktasi gitu. Dari Maksud aku, semenjak hamil. dari semenjak hamil. Kenapa? Supaya nanti tuh dia siap dan datangnya jangan sendiri ya, say. Tolong bapaknya diajak. Bapaknya tuh kenapa harus diajak? Supaya jadi support system nanti untuk ibunya. Beliau akan paham saat ibu baru lahiran itu pasti ada stres, capek segala macam tuh pasti ada. Saat bayinya nangis, belum tentu menangisnya karena ASI. Atau karena haus ya, gitu karena haus. Tapi biasanya ada satu dan lain hal. Tapi kalau kita ketemu orang twing datang nih tiba-tiba anaknya nangis, ASInya dikit tuh, bapaknya panik dong. Tuh kan anaknya pasti begitu. Kalau bapaknya tenang dan dia tahu enggak kok dia akan ini, enggak kok dia ini gitu loh. Jadi dia lebih menenangkan ibunya dan orang itu juga ada, maksudnya gini, suami itu bisa membackup kita gitu. Entah misalnya ada ibu mertua, dari mama kita, dari saudara-saudara, neneknya anak-anak ya, saya. Kalau neneknya enggak, apa sih ada dari saudara sepupu yang mulutnya gitu. Iya, bener-bener. Jadi suami tuh harus datang ke konselor bareng suami
Jadi saat lahiran kan buatnya berdua ya saya. Masa iya satu datang? Betul dong, ngurusnya sama-sama Bapak. Tolong yuk Bapak-bapak, tolong ya, tolong. Jadi pas datang ke konselor itu aku lebih benar-benar well prepare banget gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya nanti lahiran, kalau rumah sakitnya Pro ASI minta IMD, inisiasi menyusui dini. Abis birth ya? Birth langsung tek, langsung nggak ada tuh dibersihin dulu, nggak langsung bek. Ya, jadi kebetulannya aku sebenarnya anak pertama juga IMD. Aku anak pertama juga IMD, cuma waktu itu ilmunya belum banyak. Ilmunya masih mungkin preparation di awal-awalnya. Di awalnya nggak ada gitu gitu. Nah di pas di anak kedua kayak well prepare banget. Jadi nyusuinnya tuh udah nggak pakai pressure. Nyusuinnya sudah. Oh ya. Tunggu. Seberapa banyak ASI kamu sampai akhirnya kamu bahkan jadi donor ASI di anak kedua? Sekali pumping lah, gitu bisa berapa? Jadi kalau misalnya ditanya sekali pumping, aku pernah rekor 1,5 liter sekali pumping. Jadi rekor pokoknya sekali pumping itu 1,5 liter, dalam sehari 4,5 liter. Dalam sehari 4,5 liter? Iya. Anaknya bukan kekenyangan lagi, makanya. Udah, ya. Kamu mendonor ASI, sudah berapa banyak anak ASI? 19 total. Gimana? Hai anak-anak ASI aku. Hai anak-anak ASI aku. 19. Yes, total ternyata pas aku list, kan kita harus list ya. Iya dong. Kita kan iya, jangan sampai nanti kalau tahu-tahu udah gede ketemu kita nggak bisa nikah karena kita ternyata sepersusuan. Satu ibu persusuan ya. Kita ibu susuan gitu. Jadi aku punya 19 anak ASI. Sebenarnya awalnya juga karena aku bingung nih ASI mau di mana, aku WhatsApp dokter aku. Dok, kalau ada yang butuh ASI kasih ke aku gitu. Akhirnya udah dari situ, jadi kalau rumah sakit yang tempat aku lahiran butuh ASI, ada ASI nggak? Oke, ada. Oke, ada. Jadi langsung vendor utama rumah sakit. Iya, jadi gitu ada gitu. Bahkan di bulan Agustus 2021 saat Covid lagi tinggi-tingginya, kebetulan anak ASI aku ada yang Covid juga. Jadi sehari itu aku harus tandem 3 anak ASI dan 3-3-nya harus dapat ASI fresh. Wow, jadi gimana tuh? Anak aku 1, 2 anak ASI aku yang memang dia Covid dan dia harus dapatnya ASI fresh, nggak boleh ASI beku. Jadi pas di Agustus 2021 aku pumping itu benar-benar harus mencukupi 3 anak ASI aku ini. Yang setiap hari tuh ASInya diambil. Fresh, nggak boleh fresh, nggak boleh yang beku ya. Kalau beku mah aku kayak tenang, gue punya banyak stok. Tapi ini fresh, jadi keadaannya tuh walaupun aku pumping yang 4 liter tapi selalu habis karena buat yang Covid dulu. Tapi memang benar ya, maksudnya waktu pas ASI itu membentuk antibodi yang kita butuhkan, dan itu benar kayak aku waktu itu Covid barengan nih, kita sekeluarga Covid. Pas aku Covid, anak aku Covid, dia negatif duluan, lah gue positif. Lah kok bisa? Jadi ya itu ASI itu membentuk antibodi dia supaya dia lebih cepat recovery dibandingin ibunya. Makanya saat itu aku kayak terserah deh pas Covid, percaya atau enggak ASI aku terjunnya udah bukan terjun lagi, bebas. Bebas terjunnya. Tapi habis itu stres, iya. Stres, tapi aku akhirnya langsung mewaraskan diri. Biasanya nih ibu-ibu yang udah stres, mereka malah terbawa oleh stresnya. Yang akhirnya udah deh, emang deh ASI gue dikit, udahlah, udah langsung kayak gitu. Akhirnya ngebuat kayak ya udah beneran ASI-nya dikit. Gitu ya. Sugestinya tuh kebawa. Karena percaya atau enggak di anak pertama, aku kalau setiap mau pumping kayak pasti ASI-nya dikit gitu. Dan itu bener-bener ASI-nya dikit, sedikit-dikit. Keramat itu jangan keluar dari mulut. Jadi pas anak kedua, aku kalau setiap pumping ASI-nya banyak ya, bismillah. Tapi percaya atau enggak, bener-bener aku kayak bismillah kita ASI-nya banyak ya. Dan itu kejadian. Kayak, ternyata emang nih mindsetnya yang harus diubah gitu. Ibunya tuh karena gini, mungkin kalau sekarang pada tahu ya, yang happening banget kan, ASI itu kan supply by demand. Iya benar, apa ada yang demand pasti ada yang disupply. Tapi inget Bu, bukan sekedar supply by demand. Ada anak-anak yang di belakang. Oke, supply by demandnya ya, tapi ibunya stres, percuma. Terus ibunya ternyata kecapean juga percuma. Jadi kita tuh harus merunut nih, kalau produksi ASI-nya turun, kira-kira di belakangnya ada apa ya? Oh lagi mau haid nggak? Lagi kecapean nggak? Lagi stres nggak? Atau jangan-jangan ukuran corongnya nggak tepat? Atau mode breast pumpnya nggak pas? Harus dianalisis. Waduh, ya jadi bukan hanya sekedar ASI-nya turun. Tapi pas aku pertama kali jadi ibu Eping pun, wah itu aku dihujat. Kayak, banyak yang, iyalah ASI-nya banyak. Orang dipumping, gak nyusuin anaknya, mana ada bondingnya ke anak. Seru. Kayak, lah anak-anak gua, ya kali gua gak ada bonding sama anak gitu kan. Itu banyak. Aku tahu dan aku sangat paham kalau menyusui anak secara langsung itu banyak banget manfaatnya. Sangat banyak. Tapi ada ibu yang mungkin tidak memungkinkan menyusui anaknya karena satu dan lain hal. Gitu, yang menyusui langsung maksudnya dan harus pumping harus pumping gitu. Kalau aku salah satunya karena aku hyperlaktasi. Jadi setiap anaknya Nenen itu selalu kesedek. Gelegepan gitu ya? Oh iya, gelegepan. Ya Bu, sekali pumping hampir 1,5 liter sayang. Jadi mau aku udah keluarin dulu setengah, dia tetap gelegepan. Jadi setiap dia DBF dia ngamuk.
Kayak dia nangis terus aku stres kan, jadi kayak ngeri juga ya, Zai. Tapi aku jadi gini, kok proses nyusuin gue nggak enak ya, kok kita nggak happy ya, kok aku stres ya. Oke, akhirnya di situ aku memutuskan kan, oke, kita dengan cara kita masing-masing. Kebetulan anak kedua aku namanya Hawa. Oke, Ibu bukannya nyerah, tapi biar kita happy masing-masing. Ibu akan berusaha untuk menjadi ibu Eping, tapi nggak akan pernah ngasih hak kamu berupa ASI, itu akan Ibu perjuangkan. Dan ya sudah, kita bahagia dengan cara kita masing-masing. Tapi aku tetap membentuk bonding sama dia. Mungkin kalau kata orang, ya sedihnya adalah kalau jadi ibu yang Eping mungkin gini, nggak akan tuh yang ngerasain yang namanya mukanya ketabuk anak lagi nyusuin, mukanya dikerul-kerul sama puting anak. lecet-lecet gitu ya. Ibu Eping puting putih gitu. ya? Oh iya. Emak Eping. Ngerasain saya. Ngerasain. Jangan lecet lebih parah. Waduh, ini perkara ada jerawat sedikit aja di puting loh. Aku pernah ngalamin yang namanya bengkak segede-gedenya. Terus abis dari pas ininya kelar, dari satu payudara yang ini bengkak banget ini, kalau nggak salah dapetnya 1 liter. Coba bayangin 1 liter nih di sini. Beratnya kayak apa kan, kalau itu 1,5 liter 2 payudara. Enggak, ini 1 liter. Itu gara-gara si milk blister atau jerawat. Ya Allah, itu milk blister kayak ya Allah, astagfirullah. Dan karena si milk blister inilah aku juga sempat mendapat sedikit judgement dari dokter laktasi yang akhirnya men-trigger aku untuk aku mau jadi konselor laktasi, tapi aku nggak mau menjudge ibu yang memilih menjadi ibu Eping. Karena menjadi ibu Eping itu pasti ada pilihannya. Maksudnya dia tuh nggak serta-merta mau jadi ibu Eping kok. Ibu mana yang nggak mau nyusuin anaknya secara langsung? Pasti mau. Ada. Tapi kan selalu ada alasannya ya. Betul banget. Judge-nya seperti apa? Wow, pokoknya kayak gue datang ke situ mau berobat, tolong. Aku datang ke sana mau berobat, bukan di judge kayak pantas pumping sih, makanya jadi bengkak gitu. Nah, dok, saya mau ngurusin tetek saya yang bengkak. Kasarannya kan kayak gitu ya. Dan itu langsung yang kayak dia gini, yang bikin saya sedih adalah aku tahu kok di Al-Quran memang ada ibu itu harus menyusui anaknya secara langsung. Tapi aku rasa Allah yang paling tahu menurut aku. Tapi beliau waktu itu sempat bilang, percayalah kalau ibu yang nggak mau nyusuin anaknya secara langsung nanti payudaranya akan digerogoti oleh ular. Hah? Wow, saya lagi payudaranya lagi gede-gedenya, saya lagi bengkak, terus ngebayangin digerogotnya dulu. Langsung gitu, suaminya juga akan masuk neraka karena tidak mensupport. Lah, aduh gini, aku ke sana waktu itu keadaannya, dokter, saya ini payudaranya lagi bengkak, saya cuma mau tahu ini harus di gimana dan kayak butuh apa. Pemulihan, butuh gimana. ini, bukan saya tahu banget kok gitu. Saya tahu banget kalau dengan menyusui secara langsung itu memang iya ada di Al-Quran, tapi ini keadaannya tidak memungkinkan saya untuk menyusui secara langsung. Walaupun saya tahu kok bisa ibu hyperlaktasi itu nyusuin, tapi waktu itu anggaplah saya yang memilih untuk saya bahagia dengan cara saya sendiri dengan anak saya. Toh bukannya pembenaran, tapi saya juga merasakan DBF kok anak saya selama 6 bulan itu. Jadi bukan pure nggak DBF sama sekali, aku DBF juga. Jadi digituin dari situ aku langsung gini, ke-trigger ya. Someday aku mau jadi konselor, tapi aku nggak pernah mau menjudge orang, apalagi pilihannya, karena harusnya konselor itu rasa empatinya tuh harus lebih tinggi dibandingin apapun. Kalau misalnya payudara kita bengkak, coba bayangin nih, payudara kita lagi bengkak nih. Terus, pasti kan gara-gara ini loh. Makin sepaneng nggak tuh, makin kayak berasa mau meledak saya. Kayak ya Allah gitu. Dan itu aku langsung kayak rasa, nanti aku berarti memang rasa empati aku yang harus aku tinggiin kalau aku jadi konselor. Ibun, itu tadi udah bicara soal ASI. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, setelah ASI kita ngapain? Kasih MPASI. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang masih ngasih MPASI anaknya pure buah-buahan? Saya. Dia anak pertama. Oke. Tapi ternyata informasinya sekarang lagi viral banget. Anak yang dikasih MPASI awal itu udah harus menu lengkap katanya. Betul sekali. Jadi kita salah, Oh benar. Jadi kalau dulu kan menu 4 bintang, terus sekarang sudah jadi menu lengkap. Oh gitu. Iya, jadi kalau orang dulu tuh kalau anak pertama MPASI dikasihnya pure buah aja buat pengenalan. Saya blender pepaya aja terus. Iya dong, saya juga blender mangga baik. Jadi sebenarnya harusnya langsung dengan menu lengkap. Kenapa sih nggak boleh pure gitu, pure buah? Karena anak yang sudah terbiasa makan manis, saat dia makan menu lengkap dia akan kesulitan untuk mencerna makanan yang rasanya mungkin agak asin dan berbeda dari yang manis. Anak baru MPASI sama manis, wah pasti apa nggak seneng. ASI yang
rasanya manis. Iya, terus dia juga dapat yang lebih manis dari buah lagi, dia pasti suka. Nah, saat dia harus, dan biasanya kalau pure itu kan bener-bener yang lembut banget. Sedangkan kalau misalnya MPASI ini harusnya ulek saring dan bukan yang lembut di blender. Untuk yang pertama kali baru MPASI, ibu-ibu kalau misalnya makannya dilepeh bukan GTM. Anaknya baru adaptasi dari minum ASI doang cairan, tiba-tiba ada makanan yang masuk dia langsung ini bertekstur ya. Bertekstur. Ini apa ya di mulut gue gitu kan, hitungannya ini apa ya. Nah, setelah itu baru deh tuh dia akan beradaptasi. Kalau anak itu membutuhkan 7 sampai 10 kali untuk beradaptasi sama makanan yang dia makan. Jadi kalau masih 1 2 3 kali bukan GTM. Iya, masih adaptasi. Betul. Jadi apa menu lengkap yang diberikan kepada anak yang kan 6 bulan ya? Yes, 6 bulan. Pasca ASI eksklusif, masuk MPASI. Jadi apa, Bun? Jadi menu lengkap itu adalah ada karbohidrat, protein hewani, penting nih mencegah stunting, say. Protein hewani, protein nabati, terus ada lemak tambahan, ada sayur dan buah. Sayur dan buah biasanya pada banyak yang bilang, loh itu buat pengenalan, enggak, itu harus ada. Tapi sesuai takaran cuma kalau anak-anak baru MPASI cuma 10 gram. Dikit banget. Kalau misalnya biasanya anak-anak yang MPASI itu suka cenderung sembelit. Biasanya emaknya ngasih sayurnya banyak. Nah, ngasih sayur katanya biar sehat, kasih sayur banyak. Padahal bukan jadi, ya, padahal seratnya itu sangat tidak baik untuk anak yang membuat dia jadi sembelit. Tapi kalau sesuai takaran itu enggak gitu. Jadi tetap harus menu lengkap dan jadi apa contohnya nih? Berarti bubur nasi nih. Misal karbohidratnya kita mau pakai nasi. Nasi. Terus misalnya protein hewaninya kita mau pakai ayam ya, dan ayam. Terus protein nabatinya kita pakai tahu. Lemak tambahannya mau kita pakai santan, sama sayur dikit aja. Misalnya sayurnya mau pakai wortel 10 gram, udah deh. Ulek sari. Ya kan nanti dikukus dulu. Iya, dikukus. Langsung ulek sari ntar deh. Kukus, ulek sari. Aku belajar dari anak pertama. Benar-benar anak pertama aku picky eater karena Aku selalu percaya kalau apapun yang anak makan dia misalnya picky eater menjadi GTM itu karena ibunya. Pasti ibunya. Karena kan kita yang ngasih duluan kan. Tahu nggak karena apa? Itu karena dia dulu setiap aku masak aku punya 3 masakan, dia nggak suka makan ini ganti. Jadi dia nggak terbiasa beradaptasi. Ini belum gua adaptasi lu ganti. Ini belum adaptasi ganti gitu. Jadi pas dia anak kedua, mohon maaf, menu pagi siang sore sama. Nggak ada ganti menu, nggak ada lu bakal gitu. Jadi kalau belum tentu di pagi misalnya dia nggak makan nih, belum tentu di siang nggak makan. Karena di pagi kayak mungkin dia masih kenal-kenalan dulu ini rasa apa. Di siang cicip-cicip dikit deh baru mau. Di malam biasanya lapar lebih. Ya? Nah biasanya di malam dia lebih udah tahu nih rasanya sama. Jadi kalau saran aku kalau bisa makanannya dari pagi siang sore itu disamain aja. Gitu supaya anaknya ada mudah, Bu. Iya, tapi kan kalau anak kekinian ini masa anak gua menunya sama. Harus beda-beda. Iya, nggak bisa dong menunya harus beda. Ya nggak apa-apa sih kalau rajin mah. Tapi ada yang membuat anak tidak beradaptasi sama makanan yang dia makan aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi aku pas di anak pertama karena misalnya ini pagi ini aja bisa 3 menu, ntar siang 3 menu berbeda lagi. Jadi dia kayak nggak tahu rasa makanan tuh sebenarnya kayak apa. Pas di anak kedua baru. Nah, Ibu tadi kamu juga nyebutin satu yang hal menarik banget yaitu berkaitan dengan stunting. Makanan yang sangat berpengaruh dengan stunting itu seperti apa? Sebenarnya kalau stunting itu gini, ibu-ibu nggak terlalu aware sama protein hewani. Protein hewani itu bisa banget mencegah stunting. Bahkan dengan 1 telur sehari aja bisa mencegah stunting. Lo masa ya nggak bisa beli telur? Bisa dong, bisa ya. Mbak, telur di kulkas masih ada. Tapi iya, gitu 1 telur itu bisa mencegah stunting. Kenapa? Karena biasanya nih ibu-ibu tuh nggak terlalu aware. Mereka gini, duh Bun nggak bisa makan daging anaknya. Loh kan protein hewani nggak cuma daging, ada ikan juga lembut sekali. Ikan lembut banget, iya. Aku biasa ada dulu ikan. Terus ada ayam, ada udang. Jadi protein hewani itu bukan hanya sekedar daging doang, itu banyak banget gitu. Bahkan di telur aja itu termasuk protein hewani telur. Jadi, yuk ibu-ibu kalau misalnya anaknya mau kata gini, Bun mau bus BB anak tuh kayak gimana? Berat badan ya naikin. Bus BB anak tuh gimana? Tetap makanannya sesuai takaran, sesuai porsi ya, karbohidrat, proteinnya. Tapi kalau mau dilebihin protein hewaninya boleh banget. Tapi karbohidratnya tetap ya porsinya, misalnya porsinya tetap di 50 gram, di 30 gram untuk pertama kali. Tetap di 30 gram, jangan protein hewaninya aja deh yang dibanyakin deh, karbonya dikit. Oh tidak, ini karbonya tetap, hewaninya banyakin. Ya, hewaninya bisa dibanyakin. Toh aku nih kadang kalau misalnya ada beberapa anak yang cuma mau makan nasi putih nasi tok. Nah, gimana cara menyiasatinya? Aku
biasanya masak nasi itu sudah pakai ini itu. Maksudnya gimana? Di nasi itu aku biasanya pakai masak nasi, pakai kaldu, terus kalau misalnya mentok banget aku masukin telur 2 di nasinya. Even di akhirnya itu, jadi di nasinya itu udah ada proteinnya, terus aku kasih sayur parut. Jadi kalau dia cuma mau makan nasinya, ini minimal di nasinya udah ada deh gitu. Atau kalau nggak pakai air kaldu, aku pakai santan. Nah, jadi di nasinya tuh sebenarnya udah menu lengkap. Kalau dia mau nambahin lauk lagi, lebih oke lagi gitu. Lagi, ya. Jadi minimal dari nasinya dulu nih gitu. Nasinya aja kita modif-modif. Akalin ya. Betul. Jadi kalau anaknya bilang, nggak mau mah nasi doang, ini nasi doang. Udah nih nasi doang aja nggak apa-apa. Tapi ya karena ada aneh-anehnya di situ gitu. Gitu. Dan itu ternyata lumayan banget mempengaruhi di anak aku. Oke. Bener-bener yang kayak kalau dia mau makan nasi doang, aku jadi nggak worry. Kayak ya udah makan nasi aja, orang udah ada lala-lalanya. Terus atau anaknya sukanya kerupuk gitu. Atau gini, yang penting juga suka yang kriuk-kriuk. Iya sama. Jadi misalnya ibu kadang gini, udah deh nggak apa-apa yang penting anaknya kenyang. Terutama di Indonesia, nggak apa-apa deh yang penting makan nasi. Tapi nggak dipikirin nih lauk-lauknya. Gitu sekarang tuh banyak misalnya anaknya cuma mau makan nasi pakai kerupuk gitu. Gimana kalau misalnya kerupuknya kita ganti jadi tempe panggang? Kan tempe kriuk bisa kriuk juga, anaknya juga pasti suka. Terus ayamnya bisa kita bikin nugget, tapi yang homemade ya, maksudnya. Atau kalaupun mau beli sekarang yang homemade banyak banget gitu. Nugget ya kan nugget kriuk ya hitungannya. Pokoknya kita cari aja yang benar-benar bisa dapat protein hewaninya. Yuk, tolong protein hewani, protein nabati sama sayurnya juga. Lemak tambahan kan itu ada butter, ada santan. Terus juga banyak yang bilang santan tuh nggak boleh Bu, nanti perut anaknya panas. Baru saya dari tadi santan ya. Santan. Iya, enggak lah. Itu boleh, itu adalah lemak tambahan terbaik. Tapi kalau bisa untuk anak awal MPASI jangan beli yang sasetan ya. Santan kelapa Bu, santan asli kelapa yang Bu. asli gitu. Ya, Banyak kok yang nanya gini. Sebenarnya emang santan sasetan nggak boleh. Ya bukan yang nggak boleh, tapi ada kalanya jauh lebih baik yang murni bukan? Gitu aja gitu. Toh kita kadang tinggal beli di pasar dong udah bisa kan gitu. Jadi di pasar banyak yang murni justru malah lebih fresh ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pada mikir MPASI itu susah, enggak. Lu buka kulkas aja. Ada sebenarnya. Ada semua, cuma kitanya tinggal mikir besok ini gitu. Udah terlalu. Pertanyaanku, Ibun, berarti pernah nggak ngasih anaknya makan bubur instan? Ya pernah lah. Loh, ada gini, teman. bubur fortifikasi itu tidak dilarang. Oke. Malah karena dia itu gini, kadang gini, kenapa sih anak itu lebih suka bubur fortifikasi daripada bubur homemade? Jadi bubur fortifikasi itu kan udah pabrikan ya. Mereka sudah meneliti, oh rasa ini nih yang disukain sama Justru anak. udah lebih ini ya. Tapi tidak boleh juga dalam jangka panjang. Tidak boleh, kita pasti tahu dong apa efeknya ultra proses, lebih jauh pasti ada. Tapi kenapa sih kalau misalnya banyak yang nanya, kenapa lebih suka? Ya iya, mereka itu udah ada penelitiannya yang udah pasti tahu, nih anak ini sukanya memang rasa kayak gini, kalau kita buat pasti tidak akan bisa seperti ini. Tapi boleh atau tidak, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tolong kalau bisa homemade, kenapa harus fortifikasi gitu. Iya, betul. Aku pernah nggak? Lah pernah dong. Pernah ya. Maaf, saya juga ibu-ibu pada umumnya. Biasanya kalau udah lagi traveling, saya udah agak PR nih. Kalau udah traveling, mamanya mau waras yuk. Bisa yuk. Ya. Mamanya juga mau healing. Iya dong, mama antar puyeng gitu. Lebih kayak gitu aja sih. Sama pokoknya ibu-ibu gini, kalau mau MPASI yang harus disiapkan adalah kesabaran ibunya. Nah itu, apakah Anda punya? Itu dia. Apakah setipis tisu? Saya. Tisu dibelah 3. Kenapa tuh? Kenapa kesabaran itu sangat penting? Bener-bener. Sama turunkan ekspektasi. Karena percayalah apa yang kalian lihat di media sosial itu tidak semudah yang kenyataannya. Realitanya dan tidak selalu sama dengan kehidupan anak-anak kita. Betul sekali. Jadi mungkin kalau ngelihat di Instagram kita ibunya ada yang masak terus anaknya makan apa, belum tentu dengan anak kita. Jadi tolong turunkan ekspektasi saat anaknya makannya sedang melambat. Oke, kita tunggu anaknya. Ibu anaknya nggak mau makan, oke kita lihat nih anaknya nggak mau makan karena apa? Siapa tahu dia bosan sama suasana makannya. Suasana makan gue di sini-sini doang nih, gitu kan? Betul. Kita ajak makan keluar, tapi jangan sampai kalau aku tim yang nggak gendong. Encok mama. Iya. Tapi kita bisa pangku. Kita bisa sambil pangku dia untuk dia tetap makan tegak. Jadi duduk tegak itu wajib banget supaya dia gampang untuk mencerna makanan. Jadi harus duduk tegak. Nah kalau misalnya udah itu semua tapi anaknya nggak mau makan, oke kita lihat dia dari jadwal bangun tidurnya. Jangan-jangan anaknya makannya pas dia tuh terlalu dekat atau terlalu jauh sama waktu bangun tidurnya. Kalau terlalu dekat ya Allah anaknya masih gelir-gelir, lo kasih makan ya dia udah males banget. Terus pas udah terlalu jauh dia udah keburu ngantuk lagi. Jadi terus dilihat juga minum susunya. Waktunya terdekat nggak sih sama minum susu? Makanya kan feeding rules itu sebenarnya penting. Aku bilang sih penting supaya anak itu punya aturan. Terus juga kenapa di feeding rules makan itu nggak boleh lebih dari 30 menit? Coba kira-kira kenapa?
Aduh lama banget lagi gue nyuapin anak gue. Nggak boleh lebih dari 30 menit, Bun. Sebenarnya tidak boleh lebih dari 30 menit. Idealnya. Ayo. Kenapa? Nah, menghindari KDRT. Menghindari makan nggak? Oke. Terus kita makan nggak? Terus bapaknya kenapa sih? Ini anaknya mau makan. Sepaneng dong. Jadi KDRT ini di rumah kita gitu. Jadi tapi anaknya gimana kan susah. Jadi anaknya makannya ini nggak happy nih. Bener-bener anaknya jadi kayak kok makan dipaksa ya? Atau kadang ibu nih anak baru makan ini sendoknya udah langsung di sini lagi nih. Lah kata anaknya gini, belum ditelen. Gue belum nelen mah gitu. Gue belum nelen. Terus ini lu udah ada sendok lagi. Akhirnya lama-lama kayak itu anak kayak apa sih nih? Gitu. Apa sih nih gitu. Terus terkadang kita juga tidak kasih authorize anak untuk makan sendiri gitu. Ya kita gitu, ntar berantakan. Ya emang harus berantakan dia belajar. Harus rela. Harus rela gitu. Harus rela memang berantakan. Duh aku ntar padang. Ya udah. Berarti kalau itu nanti saat ada anaknya GTM ya sudah. Ya sudah iya gitu. Terus anak GTM itu belum tentu juga karena dia nggak suka makanan yang mungkin dia teksturnya mau naik tekstur. Kadang ibu suka lupa untuk naik tekstur. Padahal naik tekstur lembut itu lembut terus. Jadi dia kan enak ya lama-lama. Terus dia butuh naik tekstur. Terus kalau dia tumbuh gigi dia sukanya kadang makanan dingin-dingin. Kenapa nggak kita bikin cemilan yang dingin atau dia mau coba-coba finger food gitu. Tapi ibunya kayak enggak, dia tuh nggak doyan sama finger food. Udah langsung gitu. Terus kalau makan finger food dia gitu. Padahal itu anaknya gagging. Kita kan ya nggak mungkin dong dia terus kita gini ini gagging doang ya. Enggak dong kalau dia udah itu kan dibantu kita kan keluarin, lihat tapi lama-lama dia tahu gue harus kunyah dulu nih. Iya, supaya ini bisa telan karena itu kan belajar. Anak itu kan proses belajar makan gitu. Jadi tolong jangan, atau ibu-ibu nih kebanyakan nih MPASI-nya makannya dikit nih, udah kasih susu aja deh soalnya takut dia nggak kenyang. Lah anaknya gimana belajar makan? Kalau akhirnya setiap dia makannya sedikit terus akhirnya dikasihnya susu mulu, anaknya kayak ya udah kalau lapar aku minta susu aja. Terus ibunya kayak aku udah pusing sama makanan. Itu banyak banget. Makanya sekarang juga ada konselor MPASI kan. Dan jadi itu bisa membantu kok konselor MPASI kalau misalnya anak lagi ada punya masalah, kita runutin dulu gitu. Anak GTM juga nggak serta-merta dia GTM. Biasanya ibunya juga nggak aware kalau anaknya tiba-tiba tumbuh gigi. Tiba-tiba tuh anak tumbuh gigi 2-3, emang nggak ngilu ini, terus disuruh makan. Terus boleh nggak sih Bun kalau misalnya lagi GTM tuh turun tekstur boleh aja, tapi jangan kelamaan. Turun boleh, kayak misalnya mungkin kan nggak enak, dilembutin atau bikin krim sup, itu kayak menu andalan aku. Krim sup ya, mamanya juga suka. Tapi itu adalah salah satu menu andalan aku, tapi di krim supnya bukan asal krim sup. Di krim sup itu udah menu lengkap lagi. Bener-bener ya kayak aku tambahin kentang, aku tambahin daging. Jadi potato cheese cream soup biasanya, misalnya kentang, terus udah ada daging ayam di situ, terus aku ada susu, ada keju misalnya gitu. Tapi kan ada juga, Bun kalau daging dicampur susu itu penyerapan zat besinya bakalan terhambat. Ya kan nggak tiap hari. Ya kan masa ya tiap hari kita kasih kayak gitu. Itu maksudnya gini, ayo yuk gitu. Kita tuh kalau kita tuh terlalu saklek banget, yang ada ibunya stres. Kita bisa, maksudnya kita tetap sama sesuai aturannya, tetap aja sama ada karbonnya, ada protein ininya, tapi ya jangan yang saklek banget ya. Nggak apa-apa berkreasi, boleh dengan berkreasi rasa, sesekali. dengan Oke, terus gula garam boleh nggak sih untuk anak umur 6 bulan? Haha, itu dia. Itu sebenarnya sebenarnya gini, WHO nggak melarang itu. Tidak melarang, tapi takarannya itu cuma sejumput. Sejumput tuh sama 0,4 gram. Lah bayangin deh tuh lo gimana 0,4 gram gitu. Tapi boleh nggak? Boleh. Kenapa gini? Masa iya sih ada anak yang mau makan hambar? Itu dia. Coba deh kita kayak gini aja, kita mencerminkan diri kita jadi anak, kita mau nggak kalau makan hambar? Kan nggak mau. Walaupun ada yang bilang, lo rasa ASI juga nggak, kata siapa? ASI itu rasanya manis loh. ASI itu kalau payudara kita lagi bengkak itu rasanya bisa asin. Bisa gurih, Bu. Betul. Rasanya. Jadi nggak apa-apa ya tambahin kasih garam dikit aja sesuai sama takarannya ya. Tapi kalau bisa dihindari, kalau aku nggak mau kasih ya nggak apa-apa. Toh di WHO tidak melarang kita pemberian gula garam. Ya terserah, dikembalikan lagi ke ibunya. Percuma kalian berdebat karena dibalikan lagi sama ibunya masing-masing gitu ya. Oke. Ibun, anak berapa sekarang? Masih 2, dan udah 2 aja. Tutup pabrik ya. Oh iya, yuk. Dua-duanya akhirnya sekarang menjadi picky eater nggak? Kakak iya, adik enggak. Kakak nih sumbernya kakak. Biasanya anak pertama anak pembelajar. Iya, kakak maafin Ibun Kak, apapun yang terjadi kamu itu karena Ibun. Kakak jadi picky eater. Hitungannya adiknya nih sekarang beratnya 18,5, kakaknya masih di 17,5. Adiknya 3 tahun 18,5. Jadi
ada di satu momen aku tuh disuruh anak pertama tuh suruh naikin berat badan, anak kedua suruh nurunin berat badan. Astagfirullahaladzim, kenapa ini dokter? Jadi ada di satu momen yang kayak gitu, satu harus naik. Maksudnya si kakak tuh picky bener ya karena aku. Baru-baru ini aja dia sudah mulai, ternyata makan enak ya. Oke, mulai akhirnya ternyata rasa makanan karena ini udah enak. berapa 8 tahun 6 ya? tahun. 6 tahun ya. Dia sudah mulai oke nih sama makanan ini, udah nggak terlalu sepemilih. Waduh ya Allah, kalau dulu astagfirullahaladzim cuma mau makan udon ya Allah, udon baik gimana udon atau pakai seaweed. Dan dulu kan maksudnya kayak aku belum belajar banyak ya. Aku mengakui aku belum belajar banyak, maaf ya. Maaf ya, aku baru belajar di Hawa gitu maksudnya. Ya udah bener, maksudnya pemikiran ibu-ibu tuh udah deh nggak apa-apa, yang penting makan nasi. Yang penting makan deh yang dia. penting makan nasi. Itu padahal kan sebenarnya nggak hanya nasi, karbohidrat di Indonesia tuh ada jagung, ada kentang, ubi. Anaknya ternyata sukanya makan manis, ya udah kasih ubi aja, karbonya diganti ubi aja. Sebenarnya tuh banyak, jadi kayak mungkin ibunya aja, makanya ibu tuh harus banyak belajar. Ibu itu kan sebenarnya guru nomor 1 anak. Betul. So kita tuh harus belajar tiap dan hari. ibu-ibu kita itu sekolahnya nggak pernah berhenti, Bu. Iya lagi. Abis urusan ASI, urusan MPASI. Abis MPASI, ntar anaknya sekolah yang punya pertanyaan aneh-aneh. Nah itu dia, jadi itu setiap hari. Iya, semangat sebagai ibu-ibu ya. Betul sekali. Bunda-bunda di luar sana yang butuh banyak informasi terkait ASI, MPASI, ini Ibun Eping bersedia untuk dan kebetulan aku konselor laktasi juga. Aku konselor laktasi dan konselor MPASI. Jadi kalau kita mau sharing-sharing atau kalau mau ketemu langsung boleh banget. Tapi kalau Bun, aku di luar kota, kita telekonseling. Oke, ya cek IG-nya mereka ya. Cek IG-nya, betul. Ibun, thank you. Sama-sama. Sangat mencerahkan. Maafkan aku, anakku. Nah, maafin Ibun juga ya, Nak. Ibun juga merasakan. Thank you ya. Sama-sama. Thank you so much, aku juga terima Ingat, kasih. kamu bukan IRT biasa, kamu independent, rich, and talented. Siap, bye-bye.